Apa itu Xiaofanzi? Xiaofanzi adalah suatu rangkaian parita-parita dalam agama Buddha, merupakan pusaka yang dianugerahi Kuan Yin Pusat ke dunia ini. Bisa digunakan untuk mendoakan arwah yang telah meninggal agar bisa pergi ke alam yang lebih baik, mengurai hubungan karma buruk, menghapuskan karma buruk. Xiaofanzi adalah gabungan dari 4 parita Buddhis, yaitu 27 kali Tapecho, 49 kali Xinjing, 84 kali Wan Shengzhou, 87 kali Qifo Mie Cui Zhengyan. Adalah keharusan bagi para pemula untuk melafalkan parita pokok dalam PR harian sebelum melafalkan Xiaofanzi, yaitu Tapecho, Xinjing, Difo Ta Chang Hui Wen sebagai dasar yang kokoh untuk menjamin kekuatan dan efektivitas Xiaofanzi yang akan dilafalkan. Setelah melafalkan beberapa kali parita Tapecho, maka Anda bisa memulai pelafalan Xiaofanzi. Jumlah parita yang dilafalkan dalam PR harian harus dihitung terpisah dan tidak boleh dimasukkan ke dalam pelafalan Xiaofanzi. Perlengkapan penting. Berikut ini adalah perlengkapan yang perlu Anda persiapkan sebelum memulai pelafalan Xiaofanzi. 1 lembar kain merah minimal berukuran 60 cm x 60 cm. Kertas Xiaofanzi kosong yang dicetak pada kertas kuning. 1 amplop merah yang digunakan untuk menyimpan Xiaofanzi. 1 pena atau spidol merah. 1 pena hitam. 1 pinset baru. 1 buah piring atau wadah keramik putih polos yang baru. 1 mancis baru. 1 bangku kayu yang baru. Juga boleh menggunakan tatakan kayu yang baru. Bagaimana cara mengisi Xiaofanzi? Sebelum melafalkan Xiaofanzi, Anda harus mengisi nama penerima Xiaofanzi dan nama pelafal Xiaofanzi terlebih dahulu. Bagian tanggal di sebelah kiri bawah baru diisi setelah selesai melafalkan seluruh parita dan menitik lengkap Xiaofanzi tersebut. Jika Anda ingin melafalkan Xiaofanzi untuk penagih hutang karma diri sendiri, silakan mengisi bagian penerima dengan nama Anda Teyao Cince atau penagih hutang karma dari diri Anda. Bagi para pemula, disarankan melafalkan setidaknya 7 lembar Xiaofanzi bagi penagih hutang karma sendiri untuk tahap pertama. Lanjutkan pelafalan Xiaofanzi disesuaikan dengan kondisi Anda. Jika Anda ingin melafalkan Xiaofanzi untuk arwah anak yang digugurkan atau keguguran, silakan mengisi bagian penerima dengan nama Ibu Te Haizi atau anak dari pihak ibu. Jika Anda ingin melafalkan Xiaofanzi untuk arwah asing yang ada di rumah Anda, silakan mengisi bagian penerima dengan nama pemilik rumah Fan Se Teyao Jinzi atau arwah penghuni di rumah Anda. Jika Anda ingin melafalkan Xiaofanzi untuk orang yang sudah meninggal, silakan mengisi bagian penerima dengan nama lengkap orang yang sudah meninggal. Permohonan sebelum melafalkan Xiaofanzi. Sebelum melafalkan Xiaofanzi, bisa mengucapkan permohonan sederhana sebagai berikut. Dengan hormat memohon kepada Namo Tatsu Tape Cuku Cunang Kuanta Lingkang Kuan Yin Pusat Mohesa untuk membantu saya, sebut nama Anda, memberikan jumlah lembar Xiaofanzi yang saya lafalkan kepada, sebut nama penerima Xiaofanzi. Nama penerima Xiaofanzi adalah nama yang Anda diisi di bagian kanan kertas Xiaofanzi. Anda juga bisa langsung memulai pelafalan Xiaofanzi setelah mengisi lengkap nama-nama dalam Xiaofanzi, tanpa mengucapkan permohonan apapun. Cara mengisi titik merah pada Xiaofanzi. Hanya boleh menggunakan pena atau spidol warna merah. Parita harus selesai dilafalkan terlebih dahulu sebelum membubuhkan titik merah. Anda harus menitik Xiaofanzi di atas kain merah atau kertas merah atau alas merah lainnya yang berukuran minimal 60 cm x 60 cm. Jika tidak bisa melebarkan kain merah karena keterbatasan tempat, maka Anda bisa melipat kain merah menjadi minimal seukuran kertas A4. Setiap kali Anda selesai melafalkan 1 kali parita, Anda bisa menitikkan 1 titik merah pada lingkaran kolom parita yang dilafalkan tersebut. Atau Anda juga bisa menitik sekaligus seluruh kertas Xiaofanzi setelah menyelesaikan pelafalan seluruh parita. Titik merah harus dibubuhkan dari bawah ke atas. Titik merah pada Xiaofanzi tidak boleh dicentang, tidak boleh keluar dari lingkaran, juga tidak boleh dititik penuh 1 lingkaran. Besar titik merah sebaiknya memenuhi minimal 50% sampai 80% lingkaran. Menitik kertas Xiaofanzi harus dilakukan sebelum pukul 10 malam. Parita dalam Xiaofanzi yang dilafalkan pada hari itu sebaiknya dititikkan pada hari itu juga. Jika memang tidak sempat, maka bisa menitikkan Xiaofanzi secepatnya di hari berikutnya.
Hindari membubuhkan titik merah pada Xiaofanzi ketika hujan petir atau ketika cuaca buruk. Setelah menyelesaikan seluruh pelafalan parita dan menitik lengkap titik merah pada satu lembar Xiaofanzi, boleh mengisi tanggal di bagian kiri kertas Xiaofanzi. Penanggalan yang digunakan untuk mengisi kertas Xiaofanzi adalah penanggalan Masehi. Boleh diisi dengan tanggal hari Anda menyelesaikan pelafalan Xiaofanzi, atau bisa juga diisi dengan hari yang Anda membakar Xiaofanzi. Cara membakar Xiaofanzi. Bila Anda tidak memiliki attar di rumah, Anda bisa membakar Xiaofanzi di balkon rumah atau di dekat jendela. Pertama-tama, memasang dupa hati sebelum membakar Xiaofanzi. Silakan menyaksikan demonstrasi berikut ini. Melafalkan 7 kali parita, Jing Kou Ye Zhen Yan. Melafalkan 1 kali parita tapeco dan 1 kali parita xinqing. Membayangkan Kuan Yin Pusat berada di hadapan Anda. Menyalakan lampu minyak. Mengambil dupa dan menyulutnya. Dengan kedua tangan, menancapkan dupa ke dalam tempat dupa atau hyolo. Masih dalam visualisasi, membayangkan Anda bersembah sujud kepada Kuan Yin Pusat. Melafalkan 1 kali parita tapeco dan 1 kali parita xinqing. Dengan kedua tangan mengangkat kertas Xiaofanzi ke atas atau sedikit melewati kepala, dalam hati memohon kepada Kuan Yin Pusat. Dengan hormat memohon kepada Namo Tatsu Tape Cukucunan Kuan Talingkan Kuan Yin Pusat Mohosa untuk membantu saya, atau sebut nama Anda, memberikan jumlah lembar Xiaofanzi yang saya lafalkan kepada. Sebut nama penerima Xiaofanzi. Nama penerima Xiaofanzi adalah nama yang Anda isi di bagian kanan kertas Xiaofanzi. Jika Anda memiliki attar di rumah, maka silakan melakukan langkah-langkah berikut sebelum membakar Xiaofanzi. Menyalakan lampu minyak dan memasang dupa. Bersembah sujud. Mengucapkan terima kasih kepada Namo Tatsu Tape Cukucunan Kuan Talingkan Kuan Yin Pusat Mohosa sebanyak 3 kali. Dengan kedua tangan, angkat kertas Xiaofanzi ke atas, sedikit melewati kepala, lalu diletakkan di sisi kanan attar. Lalu berlutut dan memohon, dengan hormat memohon kepada Namo Tatsu Tape Cukucunan Kuan Talingkan Kuan Yin Pusat Mohosa untuk membantu saya, sebut nama Anda, memberikan jumlah lembar Xiaofanzi yang saya lafalkan kepada. Sebut nama penerima Xiaofanzi. Nama penerima Xiaofanzi adalah nama yang Anda isi di bagian kanan kertas Xiaofanzi. Membakar Xiaofanzi. Anda bisa membakar kertas Xiaofanzi dengan menyulutnya di bagian-bagian penerima di sudut kanan atas. Xiaofanzi harus dibakar sampai habis. Jika tidak terbakar habis, maka sisa kertas yang belum terbakar bisa disulut kembali sampai habis terbakar. Xiaofanzi harus dibakar lembar demi lembar. Seusai membakar Xiaofanzi, bersujud di depan altar dan katakan, saya berterima kasih kepada Kuan Yin Pusat yang Maha Welas Asih dan Maha Penolong telah membantu saya, sebut nama Anda, untuk memberikan N lembar Xiaofanzi untuk nama penerima Xiaofanzi. Terima kasih atas berkat dari Kuan Yin Pusat. Lalu bersembah sujud jika memiliki attar. Selain itu, Anda juga bisa memohon kepada Kuan Yin Pusat seperti contoh berikut. Memberkati saya, sehat dan selamat sejahtera, jika membakar Xiaofanzi untuk penagih hutang karma sendiri. Atau, mengurai hubungan buruk antara saya, XXX, dengan YYY. Jika membakar Xiaofanzi untuk menguraikan hubungan karma buruk. Sesudah itu, gunakan tisu putih atau amplop putih untuk membungkus abu Xiaofanzi. Jangan menyentuh langsung abu Xiaofanzi dengan tangan Anda. Abu Xiaofanzi dibuang keluar rumah di tempat sampah yang lebih bersih, seperti tempat sampah kertas atau sampah daur ulang. Jangan membuang abu Xiaofanzi ke tempat sampah dapur yang berbau amis. Bersihkan piring Xiaofanzi dan simpan baik-baik. Seusai digunakan, perlengkapan untuk membakar Xiaofanzi tidak boleh dibiarkan tergeletak di luar atau disimpan di dekat altar Buddha, kecuali jika dibungkus dengan kain merah. Waktu yang tepat untuk membakar Xiaofanzi. Anda boleh membakar Xiaofanzi setelah pukul 5 pagi sampai ketika matahari terbenam asal cuaca cerah.
Waktu paling bagus untuk membakar Xiaofanzi adalah pukul 8 dan 10 pagi, serta pukul 4 sore. Sebaiknya jangan membakar Xiaofanzi ketika hujan, kecuali Anda memiliki altar di rumah. Jangan membakar Xiaofanzi pada saat cuaca badai, hujan, petir, atau di malam hari, kecuali dalam keadaan terdesak. Kecuali jika memang penagih hutang karma benar-benar mendesak, atau untuk penderita sakit keras yang sangat memerlukan Xiaofanzi. Menangani kesalahan pengisian pada Xiaofanzi. Jika Anda salah mengisi atau salah menitik Xiaofanzi, maka Anda bisa memindahkan titik merah Xiaofanzi tersebut di lembar Xiaofanzi yang baru dengan mengatakan, "Mohon Kuan Yin Pusat yang Maha Belas Asih dan Maha Penolong, saya, sebut nama Anda, telah salah mengisi Xiaofanzi, dan yang ini dianggap tidak berlaku lagi. Saya akan memindahkannya ke lembar Xiaofanzi yang baru." Kemudian mencoret nama pelafal dan penerima kepada kertas Xiaofanzi yang salah. Silakan melihat contoh video berikut ini. Setelah melipatnya menjadi lipatan paling kecil, membungkusnya dengan kertas atau tisu, lalu dibuang. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melafalkan Xiaofanzi. Parita yang dilafalkan untuk Xiaofanzi tidak boleh digunakan untuk memohon bagi diri sendiri. Jika tidak, maka pelafalan Xiaofanzi tersebut tidak akan ada hasilnya. Satu lembar Xiaofanzi sebaiknya diselesaikan pelafalannya dalam waktu 7 hari. Setelah selesai melafalkan satu lembar Xiaofanzi, mohon melafalkan 3 kali atau 7 kali parita Pucet Zhenyan. Kertas Xiaofanzi yang sudah selesai dititik seluruhnya ataupun baru dititik sebagian, semuanya harus disimpan di dalam amplop merah untuk mencegah berkurangnya kekuatan Xiaofanzi. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa membaca buku panduan pelafalan Xiaofanzi, tanya jawab seputar Dharma, serta mendengarkan wejangan terbaru Master dalam program radio 2OR Australia Oriental.